di rumah Tuhan ini. Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, sehubungan dengan tahun keluarga Amoris Laetitia, Paus Fransiskus dalam pidatonya pada Konferensi Internasional Teologi Moral yang bertemakan perkawinan dan keluarga, Kairos bagi teologi moral, mengajak kita umat beriman sekalian untuk boleh memahami keluarga sebagai tempat pertama hidup beriman kepada Yesus Kristus dan tempat pertama bertumbuhnya cinta kasih. Keluarga adalah gereja domestik yang di dalamnya pasangan suami, istri, dan anak-anak dipanggil untuk bersama-sama menghidupi misteri Kristus melalui doa dan cinta yang diungkapkan secara konkret dalam hidup sehari-hari dan dalam situasi di mana kebersamaan itu dirawat, dijaga, sehingga tidak satu seorang pun yang dikucilkan ataupun yang ditinggalkan. Berkenaan dengan tema ini, mari kita umat beriman sekalian, secara khusus keluarga-keluarga Kristen, untuk memperbaharui hidup panggilan kita sebagai suami dan juga sebagai istri dan sebagai anak-anak. Kita memperbaharui hidup kita dan panggilan kita agar dari hari ke hari hidup kita pun senantiasa semakin disempurnakan berkat rahmat dari Allah sendiri. Hari ini juga kita akan melantik sama saudara dan saudari kita yang akan bersedia dipercayakan melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk membangun kehidupan gereja di stasi kita ini. Mari kita memohon karunia Roh Kudus untuk memenuhi hati sama saudara dan saudari kita ini, agar mereka mampu menjalankan tugas kepercayaan yang diberikan kepada mereka ini, dan biarkanlah semuanya ini terjadi menurut kehendak Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mendampingi dan selalu memberkati usaha, kerja, dan tanggung jawab mereka. Sebagai anggota keluarga, kita kurang terlibat dalam membangun keluarga. Kadang-kadang kita acu tak acu terhadap kehidupan keluarga Allah, yakni KUB, lingkungan dan paroki kita. Agar dapat melaksanakan perayaan syukur dan perayaan hari kakek, nenek, dan lansia ini dengan pantas, marilah kita mengakui segala kekurangan kita di hadapan Allah. Tuhan, kadang-kadang kami kurang setia, tidak mengasihi dan tidak menghormati istri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kadang-kadang kami tidak setia, tidak mengasihi dan tidak menghormati suami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, sering kami mengabaikan tanggung jawab untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak dan untuk mendidik mereka menjadi orang Kristen yang setia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, tidak jarang kami mengabaikan orang tua. Seringkali kami tidak patuh kepada mereka. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, seringkali kami tidak mengindahkan tanggung jawab kami sebagai anggota keluarga kaum beriman, keluarga Bapa di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Pujilah
Bacaan-bacaan suci yang barusan kita dengarkan bersama dan tema permenungan kita yang ditawarkan oleh Paus Fransiskus yang menjadi tema tahun ini, kekudusan keluarga, mau kita renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Keluarga adalah satu tempat di mana benih iman itu ditaburkan. Benih kasih dihidupi, tumbuh
dan berkembang berawal dari keluarga. Keluarga menjadi satu seminari kecil di mana kita dididik untuk beriman, kita dididik untuk mengenal Tuhan, kita dididik untuk menghayati kasih, kita dididik untuk menghormati satu sama lain. Dasar dari hidup keluarga adalah kasih. Ketika kasih itu hilang dari kehidupan keluarga kita, maka yang ada di dalam kehidupan keluarga kita hanyalah kebencian, perselisihan, pertengkaran, saling mencurigai, saling memfitnah, dan saling menjatuhkan. Inilah awal dari kehancuran dan kejatuhan dari sebuah keluarga. Keluarga menjadi rusak, keluarga menjadi hancur karena tidak adanya kasih. Kasih adalah dasar dari segala-galanya. Bapak, mama, saudara-saudariku yang terkasih, untuk bisa mempertahankan kasih dalam panggilan hidup kita, entah panggilan khusus sebagai imam, bruder, atau suster, atau frater, ataupun panggilan kita sebagai seorang bapak, seorang istri, panggilan sebagai seorang anak, sesungguhnya kita membutuhkan satu kesetiaan. Kesetiaan untuk mau mengabdi, kesetiaan untuk mau melayani, kesetiaan untuk mau mendengarkan, dan kesetiaan untuk mau menuruti. Tanpa kesetiaan yang diikut sertakan dengan kasih, maka yang terjadi hanyalah pembangkang. Karena itu hari ini berkenaan dengan peristiwa yang kita rayakan, dan secara lebih khusus kepada sama saudara dan saudariku yang sebentar lagi akan dilantik menjadi pengurus Dewan Stasi di stasi kita. Sabda Tuhan hari ini sesungguhnya mengajak kita untuk lebih fokus kepada tugas kerja dan pelayanan kita. Fokus kepada tanggung jawab kita. Kita dipercayakan untuk menjalankan tugas-tugas umum untuk gereja, untuk Tuhan, dan juga untuk umat dan masyarakat. Karena itu sekali lagi kita diajak untuk mengenakan semangat kasih dalam tugas pekerjaan pelayanan kita. Hanya dengan kasih kita bisa rela untuk mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga kita, dan mengorbankan segala-galanya. Yesus punya kesetiaan dan pengorbanan yang didasari oleh kasih yang berpuncak pada kematiannya di kayu salib. Dan justru semangat kesetiaan, pengorbanan dan kasih dari Yesus ini setidak-tidaknya harus kita miliki di dalam hidup panggilan kita masing-masing. Mari kita meneladani semangat hidup Yesus, semangat kesetiaan, semangat pengorbanan yang mendasari seluruh pelayanan, seluruh pekerjaannya. Dan semoga semua kita dipanggil untuk menjadi setia dengan membangun terus. Kita memperbaharui hidup kita dari hari ke hari, dan semuanya itu akan mendapat kesempurnaan di dalam Allah Subhanahu. Mari kita menyerahkan semua tantangan, persoalan, kesulitan di dalam panggilan hidup kita, dan biarkanlah semuanya itu dikehendaki Tuhan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengetahui apa yang ini sedang kita alami, kesusahan, kesulitan, dan tantangan. Biarkanlah kita membuka diri dan menyerahkannya itu kepada Tuhan, dan biarkanlah Tuhan memberikan solusi yang tepat. Dan kepada sama saudara dan saudari yang sebentar lagi akan dilantik, bahwa perjalanan ke depan dalam tugas pelayanan Anda bukanlah sebuah pekerjaan dan tanggung jawab yang mudah. Pasti Anda sendiri akan menghadapi banyak tantangan, banyak kesulitan. Namun kita diminta untuk setia, kita diminta untuk selalu kuat,
kita diminta untuk selalu siap berkorban. Inilah semangat yang harus kita miliki, sebagaimana yang dimiliki oleh Yesus yang sudah diwariskan kepada kita. Di dalam kehidupan keluarga kita juga, kita diajar untuk senantiasa selalu membangun kesetiaan itu sendiri. Kesetiaan yang didasari oleh kasih. Hanya semuanya ini akan menciptakan kebahagiaan yang selalu mewarnai seluruh perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Surat keputusan Pastor Paroki Santo Antonius Padua Nela nomor 77/6/2022 tentang pengangkatan Dewan Pastoral dan Dewan Keuangan atau Majelis Gereja Katolik Stasi Hati Tersuci Maria Motobuik, Paroki Santo Antonius Padua Nela, masa bakti 2022-2025. Pastor Paroki Santo Antonius Padua Nela menimbang bahwa Dewan Pastoral dan Dewan Keuangan Stasi Hati Tersuci Maria Motobuik telah dibentuk melalui pemilihan yang demokratis dan perlu diangkat atau disahkan secara definitif. B. Bahwa masa jabatan Dewan Pastoral dan Dewan Keuangan Stasi Hati Tersuci Maria Motobuik yang lama telah berakhir. Memperhatikan anggaran dasar dan statuta organisasi paroki dari Keuskupan Atambua tahun 1981. B. Perlunya meningkatkan status stasi menjadi paroki Hati Tersuci Maria Motobuik. Memutuskan menetapkan keputusan Pastor Paroki Santo Antonius Padua Nela tentang pengangkatan Dewan Pastoral dan Dewan Keuangan Stasi Hati Tersuci Maria Motobuik, Paroki Santo Antonius Padua Nela masa bakti 2022-2025. Pertama, membebas tugaskan dengan hormat para anggota Dewan Pastoral dan Dewan Keuangan Stasi Hati Tersuci Maria Motobuik yang lama yang telah menyelesaikan masa baktinya, disertai dengan ucapan limpah terima kasih. Kedua, mengangkat dan melantik bapak-bapak dan ibu-ibu yang namanya tertera dalam daftar lampir sebagai anggota Dewan Pastoral dan Dewan Keuangan Stasi Hati Tersuci Maria Motobuik, Paroki Santo Antonius Padua Nela, periode 2022-2025. 3. Tugas DPS DKS berpedoman pada dokumen-dokumen gereja dan program kerja Keuskupan Atambua serta pelaksanaan dan evaluasinya dilaporkan secara berkala kepada Pastor Paroki Santo Antonius Padua Nela. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ketetapan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Ditetapkan di Motobuik pada tanggal 26 Juni 2022, Pastor Paroki Santo Antonius Padua Nela, Pater Irenaeus Budelowan, SPD. Tembusan 1. Kepada Ketua Dewan Pastoral Paroki Santo Antonius Padua Nela. 2. Kepada masing-masing yang bersangkutan. Dan ketiga, aksi. Susunan kepengurusan Dewan Pastoral dan Dewan Keuangan Stasi Hati Tersuci Maria Motobuik. A. Dewan Inti. Ketua Umum Pastor Paroki Santo Antonius Padua Nela. Ketua 1, Koordinator
Bidang Pembinaan Iman, Andreas Taek, SPD. Ketua 2, Koordinator Bidang Pendidikan Umat, Emilia Nurul, SPD. Ketua 3, Koordinator Bidang Aksi Kemasyarakatan, Bernadetta Ola. Sekretaris 1, Benediktus Asa, SPD. Sekretaris 2, Franciscus Maul, SPD. Bendahara 1, Lucianus Leki. Bendahara 2, Esther Adelina Atae, SC. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari calon Dewan Pastoral dan Dewan Keuangan Stasi Hati Tersuci Maria Motabui, Paroki Santo Antonius Paduanela yang dikasihi Kristus. Sesaat lagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian akan dilantik dan secara resmi akan menerima tugas untuk mengantar umat Allah kepada pengenalan yang lebih mendalam akan Tuhan dan rencananya dalam hidup kita. Sebelumnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dipersilakan mengucapkan janji di hadapan umat yang hadir saat ini bahwa Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari rela menjadi pelayan Kristus yang setia dan sederhana dalam tingkah laku serta perkataan yang baik. Maka sekarang silakan menjawab, ya, kami berjanji, atas pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan. Berjanjikah Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari untuk menjalankan tugas-tugas sebagai pelayan umat demi kemuliaan Allah dan keselamatan rekan umat Allah? Ya, kami berjanji. Berjanjikah Anda untuk menjalankan tugas ini dalam kerjasama dengan pastor paroki serta dengan seluruh umat Allah dalam stasi ini? Ya, kami berjanji. Berjanjikah Anda untuk membimbing umat Allah dalam stasi ini menurut prinsip-prinsip Katolik dan ajaran Gereja Katolik yang sejati dan benar? Ya, kami berjanji. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, sekarang dipersilakan menjawab iya, kami percaya, untuk menyatakan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Percayakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari bahwa Allah Bapa telah mengutus putranya Yesus Kristus ke dunia untuk menyelamatkan kita dengan mati di kayu salib, lalu naik ke surga yang sebelum itu telah mengangkat sejumlah murid untuk melanjutkan warta keselamatannya ke seluruh dunia? Ya, kami percaya. Percayakah Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari bahwa hingga hari ini Allah tetap melaksanakan karya penyelamatan untuk umat manusia melalui diri kita semua? Ya, kami percaya. Percayakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari bahwa Tuhan Yesus Kristus mengutus Roh Kudus-Nya kepada kita untuk menguduskan, menguatkan, menasihati, serta mendorong kita dalam menjalankan tugas pelayanan setiap hari? Ya, kami percaya. Percayakah Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari bahwa Roh Kudus selalu menjiwai hidup umat demi perkembangan kerajaan Allah di dunia ini? Ya, kami percaya. Dengan meletakkan tangan di atas kitab suci dan lilin bernyala, Anda akan mengucapkan janji sebagai tanda kita memohon agar Tuhan Allah dan umat yang hadir di sini menjadi saksi atas pengucapan janji itu. Dan dengan pengucapan janji ini, Anda sekalian mau bekerja bersama-sama seturut ajaran dan kehendak Tuhan yang tertulis dalam kitab suci dan juga dalam hati Anda masing-masing. Silakan sekarang Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengucapkan janji dengan mengikuti saya. Demi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Demi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya berjanji di hadapan pastor dan umat yang hadir di sini di hadapan
bahwa saya akan memenuhi tugas pelayanan saya sebagai anggota Dewan Pastoral dan Dewan Keuangan Stasi Hati Tersuci Maria Motabui Paroki Santo Antonius Padua Ndela dengan setia dan rela berkorban dan memperjuangkan kepentingan umat sesuai dengan kemampuan saya serta berjanji untuk memegang rahasia jabatan kami. Semoga Tuhan menolong saya. Amin. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya sebagai pastor paroki Santo Antonius Padua Ndela dan disaksikan oleh umat yang hadir di sini, melantik Bapak Ibu, saudara dan saudari dalam tugas pelayanan sebagai anggota Dewan Pastoral dan Dewan Keuangan Stasi Hati Tersuci Maria Motabui Paroki Santo Antonius Padua Ndela dengan berkat Tuhan yang melimpah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan demikian upacara pelantikan anggota Dewan Pastoral dan Dewan Keuangan Stasi Hati Tersuci Maria Motabui Paroki Santo Antonius Padua Ndela telah selesai. Mari kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan sambil mengucapkan profisia dan selamat menjalankan tugas kepercayaan yang diberikan kepada Anda sekalian. Mari kita tepuk tangan. Berikut ini kita memasuki bagian pemahaman janji bersuci kedua. Marilah kita ikuti bersama apa yang terungkap dalam pembaharuan janji perkawinan oleh keluarga-keluarga Katolik. Pertama-tama saya persilakan para suami dan para bapak-bapak untuk mengucapkan kembali janji suci yang pernah diucapkan pada saat perkawinan kudus dulu. Istriku, di hadapan anak-anak, umat beriman, imam, dan Tuhan, karena cinta Tuhan yang telah kuterima juga melalui Engkau, dengan penuh sesal atas segala kesalahanku selama ini, terutama kepadamu, aku berjanji akan semakin mencintaimu ketika aku ataupun engkau sedang bersuka ataupun berduka, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita di waktu aku atau engkau sedang sehat ataupun sakit. Semoga Tuhan memberkati niat baikku ini. Terima kasih kepada para suami dan para bapak. Silakan para istri dan para ibu memperbaharui janji sucinya. Suamiku, di hadapan anak-anak, umat beriman, imam, dan Tuhan, karena cinta Tuhan yang telah kuterima, juga melalui Engkau, dengan penuh sesal atas segala kesalahanku selama ini, terutama kepadamu, aku berjanji akan semakin mencintaimu ketika aku ataupun engkau sedang bersuka atau berduka, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita di waktu aku atau engkau sedang sehat atau sakit. Semoga Tuhan memberkati niat baikku ini. Terima kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mendukung doa-doa dari para suami dan para istri, para bapak dan para ibu. Bapa yang penuh kasih dan penyayang,
Semoga oleh berkat dan rahmat-Mu, kami suami istri mampu menelakan hidup Bapak Yosef dan Bunda Maria, sehingga hanya dengan rencana-Mu yang terjadi dan terlaksana dalam rumah tangga kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga suami istri setiap hari menemukan kembali rahmat yang telah mereka terima dalam sakramen perkawinan, dan sebagai gereja kecil mereka semakin mampu memberikan kesaksian akan kehadiran dan cinta-Mu yang dengannya Kristus mencintai gereja. Kami mohon, semoga keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan dan penderitaan karena penyakit atau berbagai permasalahan yang hanya Engkaulah sendiri mengetahuinya, menemukan jalan keluar yang tepat dari permasalahannya. Kami mohon, semoga suami istri menemukan cara-cara baru untuk bertumbuh dalam cinta kasih, dan sadarkanlah mereka akan panggilan keluarga kepada jalan kekudusan yang telah Engkau peruntukkan bagi mereka, sehingga mereka dapat mengalami belas kasih-Mu yang tak terhingga. Kami mohon, saudara-saudari, para suami dan istri, banyak yang dipercayai oleh Tuhan memelihara kelangsungan hidup di dunia ini. Konkretnya dengan mempercayakan putra dan putri kepada mereka. Marilah kita bersama-sama mendukung niat suci para orang tua dan tanggapan dari putra putrinya. Kami Bapa dan Ibu di hadapan imam dan umat yang hadir di sini berjanji akan menjadi bapa dan ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kami. Kami akan mendampingi mereka dengan penuh cinta agar mereka berkembang menjadi manusia-manusia beriman sejati, berguna bagi gereja dan negara. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga Tuhan memberkati niat baik Bapak dan Ibu. Ya Yesus, Tuhan dan teladan kami, Engkau telah sudi tunduk menaati Santo Yosef dan Bunda Maria. Bukalah hati segenap keluarga gereja-Mu agar mampu melihat dan menghayati nilai ketaatan serta hormat bakti. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. di hadapan imam dan umat yang hadir di sini, kami anak-anak berjanji akan menjadi anak-anak yang baik, patuh kepada orang tua, menghormati serta mencintai orang tua kami. Dan kami berjanji pula akan mengembangkan diri sesuai dengan panggilan kami masing-masing. Semoga Tuhan memberkati niat baik kita semua. Amin. Bersama
surgawi yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan karena Engkau telah mengimpun kami semua menjadi satu anggota keluarga-Mu, semoga santapan keluarga-Mu yang Kau bagikan pada hari ini dalam roti sabda dan roti ekaristi semakin menguatkan ikatan kasih kami kepadamu dan kepada sesama anggota keluarga umat-Mu, sehingga sesudah pengabdian di dunia ini kami semua pun boleh berhimpun dalam sukacita abadi bersama Engkau, Bapa keluarga kami semua. Pandanglah dengan penuh belas kasihan hamba-hamba-Mu yang barusan dilantik ini. Bantulah mereka selalu agar teguh kokoh kuat dalam menjalani tugas tanggung jawab dan juga bersedia untuk mengorbankan diri mereka, waktu dan tenaga serta semua yang mereka miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Guru kami, yang hidup dan meraja bersama dengan Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Semoga Tuhan Yesus yang hidup dalam keluarga Kudus Nazaret juga berkenan tinggal bersama keluarga kita. Semoga Ia melindungi keluarga kita dari segala yang jahat. Semoga Ia membuat kita semua sehati sepikir dalam kasih. Semoga keluarga kita dan keluarga umat Allah dan semua anggota Dewan Stasi, Dewan Keuangan Stasi kita, sama saudara dan saudari kita yang sudah dilantik, dan sekalian mereka yang kita doakan selalu dibimbing